P26 anak yang tertukar. Mata Syafira menatap sekeliling kota Pekanbaru. Tak banyak perubahan. Masih sama seperti dulu. Tapi tetap saja kota kelahirannya ini sangat dia rindukan. Kini Syafira berada di depan istana sederhana milik sang ayah. Nuansa sejuk masih terasa. Karena rumah ayah dan bunda memang sangatlah asri. Aidan menuju bagasi. Mengeluarkan koper mereka dibantu ayah. Mereka pun menyusul Syafira dan bunda dengan masing-masing menarik satu koper. Ini istana kami nak Aidan. Tak sebesar rumah kamu. Sejuk ya. Kayaknya bakalan betah nih. Hahaha. Bagus banget kalau betah. Jadi ayah sama bunda gak berdua lagi. Itu maunya ayah. Terus bundanya nak Aidan gimana? Timpa bunda. Masuk yuk masuk. Masa kita ngobrol di luar? Mereka pun masuk ke dalam rumah. Rumah yang sederhana tapi sangat hangat. Aidan tersenyum melihat foto keluarga barunya ini yang tertata rapi di atas meja dekat televisi. Foto-foto Syafira dengan berjuta prestasinya. Bahkan foto momen kenalan Syafira. Senyumnya terukir melihat setiap momen yang diabadikan itu. Syah, bawa nak Aidan ke kamar. Kalian pasti lelah dan sebentar lagi waktu maghrib. Syafira pun mengajak Aidan ke kamarnya. Luasnya sangat berbeda dengan kamar Aidan. Tapi kamar ini sangat rapi dan nyaman. Mas mau sholat di masjid bareng ayah atau di rumah aja? Di rumah aja dulu hari ini. Ya udah mas bersihkan diri dulu ya. Sambil memberikan handuk ke Aidan. Aidan pun menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Disusul dengan Syafira setelah Aidan selesai. Dan sekarang mereka sudah berkumpul di kamar sholat. Dan ternyata Kianita, Yusuf dan Kesha anak dari Kianita dan Yusuf juga sudah berada di rumah ayah. Ayah meminta Yusuf menjadi imam. Tapi Yusuf malah meminta Aidan. Yusuf memang sengaja meminta Aidan yang menjadi imam. Yusuf ingin menguji Aidan. Tapi Yusuf seperti salah sasaran. Aidan bukan pria yang tak tahu akan agama. Penampilan saja yang terbilang santai. Kasual. Tapi sebelum dia menempuh pendidikan di fakultas jurusan bisnis, dia adalah lulusan pesantren. Bukan ahli dalam agama. Tapi cukup paham dan dia juga selalu belajar. Karena amanah dari sang ayah untuk meneruskan usaha sang ayah. Walau sejujurnya dia tidak menyukainya. Tapi banyak yang menggantungkan penghasilan dari toko kerajinan sang ayah. Itu adalah salah satu alasan Aidan mengambil jurusan bisnis. Jikapun tidak bisa terjun langsung, setidaknya dia bisa membantu mengembangkannya. Bahkan berkah usahanya kini toko kerajinan itu telah mengirim ke kota-kota besar lainnya. Tak sedikit pun keraguan Aidan menempati posisi iman. Sebelumnya Aidan meminta izin kepada ayah mertuanya dulu. Aidan mulai membaca lantunan ayat-ayat Allah dengan sangat merdu dan fasih juga dalam tajwidnya. Syafira yang sudah terbiasa merasa tak ada yang berbeda dia begitu khusyuk. Ayah, bunda dan Kianita juga turut khusyuk. Tapi berbeda dengan Yusuf ada rasa malu dalam dirinya. Niatnya ingin menguji. Tapi ternyata dia salah besar. Rakaat demi rakaat mereka jalankan. Hingga salam dan Aidan pun memimpin doa. Aidan mencium punggung tangan ayah. Bunda tak lupa menyalami Yusuf juga. Lalu mendekat ke arah Syafira. Syafira mencium punggung tangan Aidan di detik berikutnya Aidan mencium puncak kepala Syafira. Banyak doa tersemat di dalamnya. Ayah dan bunda menyunggingkan senyum lebar. Bahagia melihat keharmonisan anak dan menantunya itu. Ada sedikit rasa lega melihat adegan itu. Dan bangga juga kepada Aidan. Mampu menjadi imam untuk sang putri. Bahkan dari penampilannya Syafira mengalami perubahan. Walau tak terlalu banyak. Kita langsung makan ya. Bunda udah siapkan makanannya, ajak bunda. Kini mereka sudah duduk di kursi masing-masing. Syafira melayani Aidan dengan telaten. Ayah memperhatikan semuanya. Nampak tulus. Tak ada keterpaksaan. Ayah bisa melihat cinta di antara dua insan ini. Bunda gak tahu Aidan sukanya apa saja. Semoga suka ya. Insya Allah semua Aidan makan bun. Aidan gak pilih-pilih kok. Jawabannya lembut. Mas Aidan cuka satu yang gak bisa bun. Asal jangan pedas aja. Syafira menambahkan. Waduh. Berbanding terbalik dong sama Syafira. Yusuf bersuara. Alhamdulillah aman kok. Syah juga sering masak pedas. Dan Mas Aidan izinkan.
Balas Syafira dan Aidan tersenyum ke arah Syafira. Setidaknya belajar menyukai yang istri sukai, ujar Yusuf. Bukan hanya suami yang belajar, tapi istri juga harus belajar menyukai yang suami sukaikan. Selama itu baik. Ya kan Bun? Ujar Syafira membalas perkataan Yusuf. Lalu mencoba bertanya ke Bunda mencari dukungan. Sudah. Betul kata Syafira. Semua harus sama-sama belajar. Sekarang kita lanjut makannya. Ujar ayah tak ingin memperpanjang perdebatan. Karena dijamin jika diteruskan Syafira tak akan mau kalah. Jika Aidan merasa santai tak merasa terbebani. Berbeda dengan Yusuf. Nampak ketidaksukaannya kepada Aidan. Mas maaf ya atas sikap Mas Yusuf tadi. Ujar Syafira menyusul Aidan yang sedang bersandar di dinding ranjang. Mas lihat dia agak-agak suka ya sama Mas. Tapi ya sudahlah. Selama kita gak merugikan dia, balas Aidan. Dan istri Mas ini gak perlu minta maaf untuk orang lain. Tambah Aidan sambil membelai rambut Syafira. Gak enak aja. Udah malam. Istirahat aja ya. Besok kita banyak agendakan. Ujar Aidan mengingatkan Syafira. Karena sebelum berangkat Syafira sudah mengatur jadwal tempat yang akan mereka kunjungi. Syafira menarik lengan Aidan lalu menjadikannya bantal. Aidan tak menolak ataupun protes. Dia malah sangat bahagia. Sikap manja Syafira baginya adalah bagian dari rasa cinta dan kepercayaan Syafira terhadapnya. Tak butuh waktu lama. Karena rasa lelah mereka pun terlelap dalam posisi saling merangkul. Yah, apa yang Bunda lihat tadi beneran kan? Syafira dan Aidan nampak saling mencintai. Ujar Bunda saat mereka sudah berada di kamar. Insya Allah Bun. Ayah pun bisa melihat itu. Dan Nak Aidan juga baik dalam menjadi imam. Ya walau awalnya pernikahan mereka atas dasar keterpaksaan. Sepertinya mereka sudah saling menerima. Bunda cuma takut aja ya. Kayak di sinetron gitu. Pura-pura bahagia di depan kita. Nauzubillah Bun. Sejak awal ayah lihat Nak Aidan. Ayah bisa lihat dia laki-laki baik. Bahkan setelah melangsungkan ijab kabul Aidan tak lupa membaca doa pengantin baru. Melihat itu ayah semakin yakin. Malah ayah ragunya dengan Syafira. Kan Bunda tahu Syafira seperti apa. Tapi melihat mereka hari ini. Keraguan ayah mulai terkikis. Kan sinetron sekarang pada kayak gitu ya. Bunda mah korban sinetron. Udah kayak mak-mak rempong. Setiap nonton selalu heboh sendiri. Malah mau buat skenario sendiri. Protes jika tak sesuai harapan. Apalagi saat skenarionya buat gregetan. Ngomel sendirian gak jelas. Ih ayah mah gitu. Canda Bun. Istri ayah kan gak kayak gitu ya kan. Cuma mendekati aja. Hahaha. Tuh kan. Kalau Bunda mak-mak rempong. Terus ayah apa? Ayah mah suami sayang istri. Jawab ayah narsis. Widih. Narsis si ayah. Hahaha. Hayu Asare, Syafira. Bunda dan Kianita melaksanakan sholat subuh di kamar masing-masing. Sedangkan para suami sholat di masjid. Selesai dengan sholatnya serta merapikan kamar. Syafira keluar menuju tempat cucian di mana Syafira sudah membawa pakaian kotornya. Bunda juga sudah ada di dapur. Bun pakaian kotor Bunda mana? Tanya Syafira. Biar aja nanti Bunda yang cuci. Kamu cuci pakaian kamu dan Aidan saja. Syafira meletakkan pakaian kotornya di samping mesin cuci lalu mengisi air mesin cuci. Setelah itu dia tinggal menuju kamar Bunda. Dan beberapa menit kemudian Syafira sudah keluar dengan keranjang baju kotor dari kamar Bunda. Loh. Biar Bunda aja Syah. Sekalian Bun. Bunda mengurus urusan dapur. Syafira mengurus cucian. Sebelum Syafira memisahkan beberapa pakaian sesuai kategorinya. Walah udah kayak seleksi aja nih. Pakaian putih. Berwarna. Celana jeans serta jilbab dia pisah. Jika dulu setiap disuruh nyuci baju semua serba bruk jadi satu. Tapi tidak sekarang. Aidan saat rapi dan teliti. Tapi itu banyak manfaat. Untuk seperti jilbab Syafira lebih sering dikucek dengan tangan. Dan jika ada pakaian di yang kelewat kotor, Syafira membrosnya dulu agar bisa bersih maksimal. Karena bagaimana mencuci di mesin cuci untuk pakaian yang terlalu kotor hasilnya tidak maksimal. Saat mencuci sedang memproses. Syafira menghampiri Bunda.
Masak apa bun? Aidan biasa sarapan apa? Udah kayak anak tiri ya? Sikit-sikit Mas Aidan yang ditanya. Hehehe, nasi goreng atau mie goreng pun gak masalah kok bun. Sya gak ada ditanya tuh. Siapa yang anak tiri? Tanya ayah yang baru masuk bersama dia menantunya. Ih ayah salamnya mana? Omel Syafira. Udah. Sya sama bunda aja yang gak dengar. Tadi katanya ada anak tiri. Siapa? Sya udah kalah saing sama Mas Aidan. Sambil menghampiri sang suami dinginnya itu. Kalah saing gimana? Iya. Dikit-dikit yang ditanya Mas Aidan sukanya apa dan banyak lagi. Sya mah gak ditanyain. Manyunnya dan Aidan mah biasa aja. Ayah dan bunda geleng kepala melihat tingkah Syafira. Mas, jangan-jangan kita anak yang tertukar. Ujarnya sambil memainkan alisnya dan Aidan malah mencubit hidung Syafira melihat tingkat istri nakalnya itu. Mas mau ke dalam dulu. Mau ganti baju, Syafira mengangguk. Mas mau Sya buatkan kopi apa teh? Tanyanya saat Aidan menuju kamar. Samain sama ayah aja. Ada rasa getir di hari Yusuf. Jika dulu Syafira sangat dekat dengannya. Tapi tidak setelah dirinya menikahi Kianita. Apalagi saat ini Syafira seakan menemukan pengganti tempatnya bermanja. Hanya bedanya dulu dia selalu merespon tingkah manja Syafira. Berbeda dengan Aidan. Terkesan biasa saja. Yah, Yusuf juga ke kamar dulu. Ayah mengangguk. 3 gelas kopi sudah ada di meja. Lengkap dengan sepiring lapis legit yang Syafira potong tadi. Oleh-oleh dari ibu mertuanya. Ibunda Aidan. 3 lelaki itu pun sudah duduk di ruang depan. Menikmati secangkir kopi milik mereka masing-masing. Sya ini kok rasa kopinya beda? Tanya ayah saat selesai menyeruput kopinya. Syafira dan bunda pun berjalan menuju ruang depan. Kebetulan menu sarapan sudah selesai. Syafira duduk di samping Aidan dan bunda di samping ayah. Sedangkan Yusuf sambil menggendong Kesha. Karena Kianita masih sibuk di kamar. Sini Keisba biar bunda yang gendong. Kamu nikmat aja kopinya. Pinta bunda kepada Yusuf dan Yusuf pun memberikan Kesha ke bunda. Ini kopi bawa dari coffee shop Mas Aidan ya. Dan Sya buatnya mengikut takaran Mas Aidan. Gimana? Ujar Syafira dan Yusuf pun penasaran dengan rasanya lalu menyeruput kopinya juga. Enak. Enak banget malahan. Berarti Aidan punya coffee shop. Puji ayah. Alhamdulillah ya. Kecil-kecilan ya. Jawab Aidan. Besaran juga green mas ketimbang rumah ini. Ujar Syafira jujur. Karena memang green sangat besar. Dan Aidan malah merangkul Syafira. Mengedipkan matanya sembari menggeleng. Memberikan kode agar jangan meninggi. Masya Allah. Ayah senang dengarnya. Semoga sukses. Sepertinya perlu nih buka cabang di sini. Ujar ayah. Jika ayah berkenan, Aidan akan dengan senang hati juga membukanya di sini. Jawab Aidan. Hahaha. Ayah mah pecinta kopi. Nanti abis sama ayah. Aman itu ya. Mas Aidan udah bawain ayah kopi 2 toples tuh. Ujar Syafira dan bunda mengangguk. Aidan serius ya? Kalau iya kita survei. Ih, mas nih. Kan kesini buat jalan-jalan. Bukan mau survei-survei. Jiwa bisnis belum keluar nih. Ujar ayah. Gimana Suf menurut kamu kopi ala cafe Aidan? Tanya ayah ke Yusuf. Enak ya? Recommended nih. Jawab Yusuf jujur. Karena kopi yang Aidan bawa memang enak. Bahas bisnis nanti aja. Kalau udah selesai agenda Sya. Ujar Syafira protes. Sambil jalan-jalan. Kita bisa sambil survei nanti. Balas Aidan. Tuh kan bener nih Sya udah kayak anak tiri. Atau anak yang ketukar gitu. Dan yang lain malah tertawa dengan omelan Syafira. Sedangkan Aidan mah santai. Hanya geleng-geleng. Syafira dan bunda sedang ke pasar sekalian mampir ke toko ayah. Karena kebutuhan harian dan sayuran juga sudah kosong. Awalnya Aidan ingin mengantarkan tapi Syafira ingin naik motor aja berdua sama bunda. Mengulang masa lalu. Kata Syafira. Aidan sedang duduk di teras. Asik dengan tabletnya. Mengecek laporan harian yang dikirim melalui email. Tiba-tiba Yusuf ikut duduk di teras. Tepat di kursi samping Aidan duduk. Saya harap keharmonisan yang kalian tunjukkan itu bukan sandiwara. Ujar Yusuf tiba-tiba.
Kaget sudah pasti dengan apa yang Yusuf katakan. Aidan melihat Yusuf sekilas. Lalu men-save datanya. Lalu meletakkan tabletnya di meja. Maksud Mas Yusuf apa ya? Tanya Aidan dengan sopan. Bagaimanapun dia adalah suami dari kakak iparnya. Jika dari umur seperti umur mereka tidak jauh berbeda. Tapi Aidan tetap memanggilnya Mas. Bentuk hormatnya. Aidan sadar sejak di Jogja dulu tatapan Yusuf tidak bersahabat dengannya. Semua orang juga tahu kan pernikahan kalian itu terpaksa. Karena kesalahpahaman. Jadi bisa saja apa yang kalian tunjukkan adalah sandiwara kalian. Apalagi saya lihat kamu terlihat cuek dan biasa saja dengan Syafira. Saya mengenal Syafira itu dari kecil. Dia itu paling manja dan tidak suka diabaikan. Aidan tersenyum miring mendengar apa yang Yusuf katakan. Mungkin wajar jika yang mengatakan itu ayah atau abang kandung Syafira. Tapi ini ipar, aneh menurut Aidan.